Hadirin yang saya muliakan, ya. Nah, halal bihalal ini adalah hablum minan nas, hablum minallahnya sudah selesai kita, yaitu kemarin 1 bulan di bulan Ramadan, hablum minallahnya. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Selesai kita mati masuk surga. Ya. Lah kalau masuk surga mah enggak susah-susah. Baca sekali la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Ini Pak. Ya, karena hablum minallah kita sudah selesai, maka tinggal hablum minan nas kita yang belum selesai. Untuk mendatangi rumah satu persatu sulit nggak? Prinu datang ke rumah saya, ngabisin kopi, susah nanti. Ya, datangi satu-satu susah. Maka kumpulkan jadi satu nih dalam satu wadah. Itu. Makanya saya bersyukur sering-sering aja ngadain acara di gedung yang ber-AC. Iya. Aman saya. Hah? Aman dari Kang Haji Lutfi. Nah, ya. Tapi enggak, bentengnya sudah kuat. Bentengnya apa bentengnya? Sekarang mati, besok mati, nanti juga begitu aja udah. Allah aja udah urusannya. Oke? Lah hablum minan nas kita ya lewat ini. Namanya halal bihalal. Ya. Lah kalau halal bihalal ada yang bilang misalkan ada yang mengucapkan bid'ah karena nggak ada contoh dari Nabi, itu mah karena ente saja mendefinisikannya begitu, Pak. Ya, kalau segala kebaikan, segala pekerjaan, segala program, itu segala perjuangan, segala dakwah lalu ditarik harus ada contoh dari Nabi, ya salah ente mindsetnya. Iya. Lah kalau harus persis kayak Nabi contohnya, itu saudara kita Muhammadiyah yang paling rugi. Iya. Saudara kita Muhammadiyah kan yang paling banyak punya lembaga pendidikan formal. Emang ada contoh dari Nabi bikin lembaga pendidikan formal? Nih. Saudara kita di Muhammadiyah paling banyak punya rumah sakit, betul nggak Pak? Lalu ada nggak contoh dari Nabi bikin rumah sakit? Bukan Muhammadiyahnya yang salah, mindsetmu yang salah. Ngapa ditarik-tarik ke Nabi? Lah, ya sudah, selama fastabiqul khairat kerjakan. Yang paling rugi ya termasuk kiai-kiai NU dengan pondok-pondok pesantrennya. Emang ada pondok pesantren di zaman Nabi? Lah orang ada. Nah, iya. Nah, ya, Bapak Ibu, sunnah Nabi itu kan perjalanan hidup Nabi. Perjalanan hidup Nabi itu ada yang wajib buat Nabi, wajib buat kita, sholat 5 waktu. Wajib buat Nabi, nggak wajib buat kita, sholat tahajud. Sunnah buat Nabi, sunnah buat kita, qobliyah ba'diyah. Tapi sunnah buat Nabi, haram buat kita, yaitu istri 9 atau 11. Sunnah buat Nabi, haram buat. Nah, kalau orang yang dikit-dikit mindsetnya harus persis kayak Nabi, ayo bawa tuh sunnah Nabi. Beristri 11. Kalau nggak bonyok, istri 1 aja bengep, benar nggak? Nah, istri 1 saja
Kalau nggak percaya sesuai banget, tanya Pak Dan Namil. Nah ini, ya, kembali kepada mindset kita. Kalau semuanya harus kayak tadi, nggak maju-maju Islam ini. Orang sudah bikin pesawat tempur, makanya kalau perang nih Islam kalah mulu. Masih ribut aja sih sama bid'ah dolalah. Nggak maju-maju Islam ini. Coba sekarang saya tanya nih, ibu-ibu. Iya, ini ibu-ibu mau melahirkan di rumah sakit, itu mencari dokter spesialis melahirkan yang jenis kelaminnya perempuan. Sekarang susah. Hampir mayoritas ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit itu dokter spesialisnya adalah laki-laki. Tuh, kalau bidan 99% wanita. Tapi ketika bidan nggak bisa menangani, dibawa ke rumah sakit, siapa itu yang ngobok-ngobok istri kita? Nih pikirin ini, pikirin. Jangan semuanya jadi ustadz, ntar saya nggak laku. Ya, tuh, ya, hadirin. Tuh, yang terakhir deh, yang terakhir. Lalu halal bihalal itu apa isinya? Isinya ada dua. Isi yang pertama adalah silatur rahim. Silah itu artinya menyambung, rahim itu artinya yang seperut, berarti keluarga. Menyambung persaudaraan sesama isi perut, rahim. Maka jangan rahmi, kalau rahmi atas perut. Nah, ya, atas perut. Nah, ya, ini yang pertama isinya. Maka lihat di lihat ketika masa-masa lebaran kita halal bihalal keluarga kan, wah luar biasa itu. Iya, tuh, ya. Lalu yang kedua adalah yang tidak berkaitan dengan saudara sesama perut, maka isi halal yang kedua adalah ukhuwah Islam. Ya, ini, ya, nih kita nih. Saya dengan bapak nggak satu nasab, karena bapak nasabnya ke Banten, saya Baklawi. Wah, ada yang marah nih kayaknya nih, saya sebut Baklawi. Saya mancing aja, mancing. Kayak aduh, Yai Ali kayaknya nggak jadi ikut besan nih kayaknya nih. Nah itu ya, biarkan nasabnya ke sana, nasabnya ke sini, ke sana ke sini. Nah, inilah yang disebut ukhuwah Islamiyah. Ada dari kita dari NU, ada saudara kita dari Muhammadiyah, ada saudara kita dari Persis, itu ada saudara kita dari Ikhwanul Muslimin. Ada nggak Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin, alumni Mesir tahun 80, ada nggak nih? Yang jenggotan, lah anak saya yang jenggotan. Tuh alumni Mesir tahun 80 tuh banyak yang ikut Ikhwanul Muslimin. Sebelum ya kalau saya ceritakan peristiwa 67 nanti, wah urusannya Israel tuh, urusannya Camp David tuh. Oke. Lalu di NU Pak, setelah ukhuwah Islamiyah itu ada dua lagi ukhuwah Pak di NU. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa.
Ya, kita dengan penduduk Papua saudara. Ya, apalagi dengan penduduk Kalimantan saudara. Kemarin saya ngomong sama Yai Khalid, Yai, kalau dulu saya dikirim sama Mbah Yai Dawam ke Kalimantan jadi, waduh saya dekat dengan ibu kota Indonesia nih, saya bilang. Itu. Dulu kan saya mau dikirim ke Kalimantan sama Mbah Yai Dawam. Iya, gara-garanya mertua saya, jadi nggak jadi saya. Mertua saya nggak mau mantunya dikirim jauh-jauh karena itulah akibatnya kalau punya menantu ganteng ya begitu tuh. Ya, begitu akibatnya. Oke. Lalu di NO ada lagi yang ketiga. Setelah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, yang ketiga ukhuwah basyariyah. Ya. Makanya wajar kalau NO punya cabang di Amerika, apa namanya? PCINO Amerika. Saya kalau punya santet, orang pertama kali saya santet adalah Benyamin Netanyahu. Yang kedua itu Joe, siapa tuh? Sayangnya saya nggak punya ilmu santet, Pak. Saya sakit hati banget. Tadi saya sudah mau bawa sorban Palestina tadi saya. Iya, cuman ya ketinggalan tadi. Iya, saya sakit hati saya, Pak. Tapi walaupun demikian saya selalu setiap sholat 5 waktu saya doa, Allahumma mansur ya al-mujahidina fi ghazati Palestin. Allahumma mansur gitu. Al-mujahidina fi ghazati atau al-mujahidina fi Arafah, fi Rafah ya. Palestin. Ya. Al-mujahidina fi kulli zaman. Pokoknya saya doakan terus tuh. Termasuk al-mujahidina itu Houthi fi Yaman. Ya, pokoknya siapapun pejuang yang melawan Amerika, melawan Israel, saya doain pokoknya. Itu. Ya. Ya, tapi saya nggak akan membahas itu. Oke ya. Dan Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi itu isinya halal bihalal. Ya. Silaturahim, ukhuwah Islamiyah, ikhwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, dan intisarinya halal bihalal itu adalah qaulun ma'rufun wa maghfiratun, saling meminta maaf dan saling memberi maaf. Itu substansinya. Ya, saling meminta maaf dan saling memberi maaf. Hadirin hadirat yang saya muliakan, karena catatan saya sudah habis. Saya zaman masih jadi mubalek, seumur Kiai Didi Ismail, saya rajin nyatet begini. Ya, zaman jadi mubalek kan saya masih kekurangan uang, jadi saya rajin. Tapi sekarang saya udah nggak lagi karena saya udah jadi kiai. Setelah saya jadi kiai saya nggak rajin lagi nyatet saya, karena saya sudah selesai dengan diri saya. Tinggal nunggu mati, gitu ya, nunggu mati. Karena mau kawin lagi juga sudah nggak laku. Ya, malu sama Kiai Khalid. Ya, nah saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang sopan dan kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Jasman Suhaimi yang telah memberikan mau'idatul hasanah pada kita sekalian, dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi tuntunan bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.